Tinggal di mana? Saya tinggal di Cikampek, Pak Haji. Tinggal di Cikampek. Cikampek. Sehari-harinya apa? Ya, saya sehari-harinya tidak melakukan apa-apa. Cuman saya ada usaha MLM, Pak Haji. Cuman saat ini kondisi saya memang, makanya saya cari Pak Haji, minta pertolongan doa dari anak-anak yatim, minta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Karena saya sudah ditinggal suami 4 tahun, ditinggal anak 3 tahun. Anak saya meninggal. Ini sama ini beda chargernya. Meninggal. Ini sama ini beda chargernya. Ini yang baru. Masih kecil-kecil, Pak. Ini yang mana? Di saat ini. Oh, yang baru. Ini kesini. Ya mau tidak mau. Ini yang lama. Saya ikut membantu kehidupan mereka. Mereka itu siapa? Cucu-cucu saya, Pak Haji. Anak berapa? Saya ulangi lagi ya, Pak ya. Ya, anak saya semua 3, semua Pak Haji. Suami mati? Ya, sudah 4 tahun suami saya meninggal. Kemudian Anak 3? Anak 3, tapi yang 1 meninggal juga, Pak. Yang nomor berapa? Nomor 2. Yang nomor 2. Lagi perempuan? Perempuan. Umur berapa waktu meninggal? 38. 38? Waduh, si muda bener. Udah berkeluarga? Anaknya 4. Anaknya 4. Jadi suaminya udah kawin lagi belum? Belum. Tapi pendapatan dia tidak cukup untuk menghidupi 4 anak? Anak 4 itu. Karena Anak yang pertama umurnya berapa? SMP kelas 2. Enggak, anak ibu yang pertama. 40. 40 laki perempuan? Perempuan. Udah kawin? Udah punya anak 2. Nomor 3? 32. 32 udah kawin? Udah. Semua Laki perempuan? Laki. Ibu lahiran tahun berapa? Saya 63. 63. Saya sekarang 62 umurnya. 62. Coba cerita kisah hidup ibu. Ya. Kemungkinan dengan 4 anak yang ibunya mati itu 4 anak ibu yang ngerawat atau suami atau suami, mantu yang ngurus? Masih suami, mantu yang ngurus, cuman sharing sama saya Pak biayanya gitu, karena dia tidak cukup lah gitu, gajinya dia tidak cukup untuk. Jadi yang 4 itu tinggal sama ibu serumah atau ikut sama bapaknya? Sama bapaknya, cuman saya ikut bantu kehidupan mereka untuk pendidikan dan nggak ada hidupnya, kebutuhan. Nggak ada gitu. Di tas hitam pinggir nggak ada, di tas merah. Terus? Ya, saya itu kondisi saat ini tuh gini Pak Haji, punten. Di mobil gak coba di tas itu HP tuh? Di mobil tanya Ian, tanya si itu. Susternya siapa namanya tuh? Agung. Gimana? Punten ya Pak. Jadi apa namanya? Iya, tinggalan dari suami saya tuh udah habis lah Pak saat ini tuh, tinggal rumah yang saya tungguin. Terus saya sendiri punya hutang 250 juta. Terus kemudian utangnya kemana? Ke saudara lah Pak Haji, bukan pakai ke jaminan bank. enggak? Bukan ke bank, enggak, bukan ke bank. Pakai jaminan enggak? Enggak Pak, karena saudara ke saudara. Cuman kan namanya utang memang harus dibayar ya Pak. Tetap karena akadnya pinjam walaupun ke saudara. Tapi sebetulnya saya tuh juga masih pakai mic. Oh ya maaf Pak Haji. Tapi sebetulnya saya juga masih punya piutang di luar. Cuman susah, orang nggak mau bayar udah 8 tahun. Berapa? Dari 1.200.300.000 sekarang tinggal 600. Tapi susah Pak, ditagih tuh bayarnya cuma 3 juta. Bisa gak jangan ditagih biar umurnya dia pendek? Jangan. Bisa gak jangan ditagih biar dia cerai? Jangan Pak. Ya habis gimana? Pilihannya cuma 2, mati atau cerai. Kalau mati kan ini nggak bisa bayar Pak. Ya nggak apa-apa, tapi ya nanti diganti sama Allah. Daripada lo nyesek. Nggak apa-apa, janganlah Pak. Ya udah, pilihan aja, terserah lo dah. Apalagi? Tapi gini loh Pak Haji, dia tuh sebenarnya punya rumah di Cikampek. Dia udah nggak mau bayar sama lo, tahu?
Ya mungkin ya Pak ya. Udah nggak mau Ya, bayar. punya rumah di Cikampek saya minta tuh nggak mau dia. Dia udah nggak mau bayar, udah tandingan mati aja. Dia udah nggak mau bayar. Nanti jahat saya nggak mau. Boleh, terserah ibu lah. Terus apa lagi? Iya, cuman saya saat ini karena saya tuh udah kondisi udah mepet banget lah Pak Haji lah pokoknya. Sekarang mepet pertanyaan ibu apa ke saya? saya pengen dibantu oleh Pak Haji. Saya tuh pengen sekarang ini kan saya lagi usaha di MLM itu Pak. Cuman MLM-nya apa namanya? PT BES. PT BES. Iya. Terus? Nah, sesungguhnya PT BES itu kan secara ininya kan halal dan syariah. Terus legalitasnya lengkap. Cuman orang itu namanya MLM kan kebanyakan trauma. Karena masih tidak percaya lah Pak Haji gitu loh. Jadi saya pun sama untuk mendapatkan mitra agak sulit. Sementara kan saya andalannya di situ. Terus tapi siapa tahu Pak Haji bisa bantu saya. Mudah-mudahan Pak Haji bisa bantu saya. Doa saya apa supaya Allah kasih jalan ke saya. Allah kasih rezeki ke saya gitu Pak Haji untuk anak cucu-cucu saya juga untuk bekal ibadah saya. Ibu kenapa ikut multi level marketing? Nggak kepikiran waktu itu karena saya udah bingung Pak Haji mau ngapain gitu karena saya pernah jualan konvensional bangkrut Pak Haji puluhan juta modalnya. Kenapa ibu jualan konvensional? Jualan makanan maksud Kenapa saya. ibu jualan makanan? Saya mau ngapain Pak Haji bingung. Bikin takjub Allah dulu, nanti Ya. Allah bikin takjub ibu. Ya saya nggak waktu itu ya nggak kepikir lah Pak Haji, saya belum kenal Pak Haji, belum tahu Pak Haji, jadi baru belakangan ini saya tahu Pak Haji, baru 2 minggu saya melihat Pak Haji di beranda TikTok saya. Ibu bikin takjub Allah dulu sekarang. Iya siap, kalau sekarang siap Pak Haji. Ngapain ikut multi level marketing? Semua multi level marketing di Indonesia yang kaya pemiliknya. Yang kaya pemiliknya. Tapi kalau yang ini enggak loh Pak Haji. Siapa? Puluhan ribu orang yang sukses bahkan. Kayak mana sama pemiliknya? Iya, kalau ya mungkin lah Pemiliknya lah. Pemiliknya. Ya iyalah. Ibu ibu kan suruh jualan. Ya. Mana multi level marketing yang nggak jualan? Tetap aja ujung-ujungnya jualan. Jualan ini, jualan ini, jualan ini. Dapatlah fee komisinya. Ada waktu mendingan kita bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Daripada dagang mendingan kita baca Quran. Lalu kira-kira jalannya rezeki gimana Pak Haji kalau Rezeki urusan Allah, nggak mungkin gue bocorin. Kalau gue bocorin Allah marah sama gue. Goblok, ngapain lo bocorin ke dia? Saudara bukan, temen bukan. Dia juga baru datang ke lo. Gitu Allah marah. Udah aja tinggal jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu kan mikir, komen, ngeluh. Berbuat. Baca Quran. Ibu coba lihat. Orang zaman dulu anaknya 12. Istrinya hobinya baca Quran. Anaknya jadi menteri, anaknya jadi presiden. Anaknya jadi dirjen, anaknya jadi direktur utama. Coba, ibunya baca Quran. Anaknya yang nata siapa? Allah. Kita kan enggak. Kursus ini. Yang ada anaknya malah menjadi pada belangsak. Udah baca Quran. Kembali lagi ke dulu, orang dulu. Orang dulu kan anaknya 10, 7. Tuh anaknya manjur-manjur. Jadi lurah, jadi menteri, jadi gubernur. Karena ibunya baca Quran. Kita kan enggak. Yang ada tiap hari. Ngapain? baca Pak Haji cuma 1 juz setiap hari. Ampret, 12 juz. Mana ada one day one juz? Ada saya. Nggak boleh. Baca Iya, Quran. Atau Pak Haji, saya udah memang saya ada melihat di beranda Pak Haji ada 12 juz dari jam 12 sampai terbit matahari. Kalau nggak nyampe? Harus dipaksain. Kan ibu maksain hajat. Berarti jadi ibadahnya harus maksa. 1 juz kira-kira cuma 25 menit ya? Ya. Hitungannya. Ya. Aduh, saya
Selama ini saya masih 35